Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Seencerit demi seencerit lama-lama akan menjadi seencerot. Yap, itulah moto hidup dari para pemberi shop healer dalam menghidangkan shop healer Ma One Piece pada kita semua. Ma One Piece chapter 1050 mendapatkan judul Glory, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti kemenangan yang hakiki. Ma One Piece chapter 1050 masih melanjutkan cover story mengenai Germa 69. Diperlihatkan Reiju dan Ichiji datang untuk menyelamatkan adik mereka, yaitu Biji dan Yonji. Ma One Piece chapter 1050 diawali dengan memperlihatkan kondisi Kaido yang mendelep jauh ke dalam bawah tanah dekat dengan ibu kota bunga. Kondisinya sangat mengenaskan, di mana diperlihatkan tanduk sebelah kiri Kaido patah, dan saat ini dia sudah kembali ke wujud aslinya. Tak jauh dari tempat Kaido rebahan diperlihatkan Big Mom yang juga mendelep jauh ke dalam tanah akibat lubang yang dibuat oleh serangan Trafalgar Law beberapa saat yang lalu. Baik Kaido dan Big Mom diperlihatkan tak sadarkan diri. Sang narator mengatakan jika hasil pertarungan sebelumnya akan segera diperbaharui, di mana hal ini merujuk pada box kemenangan milik Kaido yang dituliskan oleh narator saat Kaido berhasil mengalahkan Luffy di pertarungan atap Onigashima. Shin kemudian berpindah ke ibu kota bunga, kali ini memperlihatkan Otoko dan Tengu Yamahitetsu. Tengu sebelumnya telah menceritakan pada Otoko jika ayahnya sudah meninggoy. Tengu pun menjelaskan alasan dibalik kematian Yasuie. Mendengar hal tersebut, Otoko mengingat masa lalu saat dia masih bersama dengan Yasuie. Yasuie saat itu memakan buah smile yang sebelumnya telah dimakan oleh Otoko. Yasuie melakukan hal itu dengan alasan dia tak mau melihat Otoko tertawa seperti ODGJ sendirian. Setelah mendengarkan cerita dari Tengu-yama serta mengingat masa lalunya dengan Yasuie, Otoko mengganti tulisan yang ada di lentera harapannya. Dari yang bertuliskan, "Aku ingin bertemu dengan ayah," menjadi "Terima kasih, ayah." Shin kemudian berpindah ke Pulau Onigashima. Nekomamushi mengumumkan pada seluruh makhluk yang ada di pulau tersebut jika Luffy sudah berhasil mengalahkan Kaido. Suasana di Pulau Onigashima pun menjadi gaduh. Diperlihatkan semua orang yang terluka saat ini sudah berada dalam perawatan chopper, termasuk Zoro, Kinemon, dan Okiku. Shin kemudian kembali berpindah, kali ini memperlihatkan Momono mesum. Momo berkata pada Junisa jika dia akan membuka batasan dari negeri Wano, namun bukan sekarang. Sepertinya hal ini dilakukan oleh Momo agar Wano tak dijajah lagi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mengingat Kaido baru saja dikalahkan, dan ketika berita itu tersebar, maka pasti banyak pihak yang mengincar Wano, baik itu pemerintah dunia ataupun para bajak laut. Serangan Luffy dan Law sebelumnya telah menghancurkan bagian dalam dari tanah yang berada dekat dengan ibu kota bunga. Hal ini berakibat banyak ledakan yang terjadi di bawah tanah tempat Pulau Onigashima mendarat. Kemudian diperlihatkan posisi dari Kaido dan Big Mom yang tengah rebahan dan tak sadarkan diri. Ternyata tepat di bawah tempat rebahan mereka merupakan tempat aliran magma dari Pulau Wano Kuni. Selain itu, akibat ledakan-ledakan yang terjadi di bawah tanah Pulau Wano Kuni, area pertambangan pun runtuh sehingga terbentuklah retakan-retakan di dalam tanah hingga mencapai area air laut yang mengelilingi Pulau Wano Kuni. Magma yang berada di dalam bawah tanah Pulau Wano Kuni mulai mengalir melalui retakan-retakan tersebut hingga mencapai gunung api vulkanik yang berada di dalam lautan yang mengelilingi Pulau Wano Kuni. Gunung api tersebut pun erupsi dan muntahan magmanya sampai menyelimuti tubuh Kaido serta Big Mom yang sedang rebahan dengan tenang. Berbarengan dengan letusan gunung api tersebut, narator pun berkata, "Pemenang dari pertarungan membagongkan di langit Wano Kuni, Monkey D. Luffy." Meskipun Kaido dan Big Mom bermandikan magma panas, belum dapat dipastikan jika mereka masih hidup ataukah sudah berpulang ke pangkuan Oda Sensei. Sepertinya, kata-kata Luffy di manga One Piece chapter 1049 lalu menjadi kenyataan, di mana dia berkata akan memukul Kaido hingga ke dasar neraka. Namun di satu sisi, kedua Yonko tersebut memang seharusnya dibuat meninggoy oleh Oda Sensei. Mengingat jika mereka hanya tak sadarkan diri, maka kemungkinan besar mereka akan terus bangkit lagi dan lagi untuk membalaskan kekalahannya pada Luffy. Sehingga cerita One Piece akan sedikit monoton ke depannya. Ledakan tersebut sangatlah dahsyat, bahkan sampai dapat dilihat oleh warga Wano yang saat ini berada di ibu kota bunga. Selain itu, Babanuki yang masih berada di penjara Udon pun
dapat melihat letusan gunung berapi tersebut. Namun Momonomesum datang di saat yang tepat. Dia berkata agar para warga Wano tak perlu panik. Dia saat ini masih berada dalam wujud naga merah jambu. Kemudian, sang naga mesum itu mendarat di ibu kota bunga di hadapan para warga Wano Kuni. Momo kembali ke wujud manusianya, namun bentuknya masih belum diperlihatkan karena Momo tertutup dengan asap. Dari balik asap tersebut muncul Hiyori dan para Akazaya Nine. Denjiro pun berkata pada seluruh warga Wano Kuni, "Aku membawakan pada kalian semua Shogun Wano yang baru, Momonomesum sama." Kita juga diperlihatkan sosok Luffy yang sepertinya baik-baik saja. Dia sedang tertidur sembari tersenyum dengan perban di seluruh tubuhnya. Jika kalian sadari, Oda membuat sebuah pola menarik sejak perilisan manga One Piece chapter 1048 kemarin, di mana pola tersebut berhubungan dengan dua angka terakhir pada chapter tersebut. Dalam manga One Piece chapter 948, Kawamatsu pertama kali diperlihatkan. Lalu, pada manga One Piece chapter 1048, diperlihatkan kilas balik dari Kawamatsu. Kemudian, pada manga One Piece chapter 949, terdapat scene Luffy yang berjanji pada para tahanan Udon jika dia akan melawan Kaido dan mengalahkannya. Lalu pada manga One Piece chapter 1049, Luffy berhasil mengalahkan Kaido dengan pukulan Bajranggan miliknya. Kemudian pada manga One Piece chapter 950 mendapatkan judul Mimpi dari Para Prajurit. Dan pada manga One Piece chapter 1050, Luffy berhasil mewujudkan mimpi dari para pejuang Wano dengan kalahnya Kaido, sang raja kebun binatang. Dan jika pola yang sama masih digunakan oleh Oda Sensei pada manga One Piece chapter 1051 nanti, maka hal yang membagongkan akan terjadi. Dan hal ini akan Mimin jabarkan lebih lanjut pada video review manga One Piece chapter 1050 nanti. Pada akhir manga One Piece chapter 1050, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yos nakama, itulah rangkuman untuk manga One Piece chapter 1050. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.